wabarakatuh. Saya Rima Ardani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tri Sumarni. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan melakukan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas nantinya ya Bu ya. Nah, adapun tujuan supervisi kelas ini dilakukan adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya Bu. Nah, kenapa kita mesti harus melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Karena ini gunanya untuk persiapan awal Ibu sebagai guru untuk proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di dalam kelas, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, memberikan pembelajaran terbaik nantinya di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti Bu ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama itu tentunya mengenai tujuan ya Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nantinya Bu? Ya, baik. Nah, jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran di sini yaitu siswa mampu menganalisis zat-zat makanan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi organ, kelenjar, dan enzim pencernaan. Serta yang ketiga, siswa mampu membandingkan organ pencernaan manusia dan hewan rumenansia. Jadi ada 3. Berarti yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama itu siswa mampu menganalisis zat makanan, yang kedua siswa mampu mengidentifikasi alat kelenjar dan enzim pencernaan, dan yang ketiga membandingkan organ pencernaan manusia dan hewan rumenansia ya Bu ya. Baik. Nah, yang kedua nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya Bu di dalam pembelajaran nanti Bu? Jadi area pengembangan di sini itu ada 2. Yang pertama itu pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Nah, pengetahuan di sini area pengembangannya itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, yaitu siswa itu diupayakan mampu menganalisis zat makanan, kemudian siswa mampu mengidentifikasi organ atau alat, kelenjar, serta enzim. Kemudian siswa juga bisa membandingkan organ pencernaan manusia dengan hewan rumenansia tadi. Jadi itu untuk area pengembangan pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua itu di area pengembangan keterampilan. Nah, di sini kan ada diskusi. Jadi keterampilan di sini yang dilihat yaitu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi bisa kita lihat keterampilan mereka dalam berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Nah, kemudian hasil diskusi ini bisa saya suruh buat portofolio dalam bentuk portofolio. Jadi seperti itu. Baik Ibu, berarti yang ingin Ibu kembangkan ini adalah pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Dan yang kedua nanti Ibu akan menilai bagaimana siswa itu mempresentasikan hasil diskusi mereka ya Bu. Dan hasilnya nanti dikumpulkan dalam bentuk portofolio ya Bu ya. Oke. Nah Bu, selanjutnya nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan atau Ibu terapkan nantinya Bu di dalam kelas? Baik itu dari strategi, model, atau metode apa nih Bu yang akan Ibu gunakan Bu? Jadi berkenaan dengan strategi, di sini strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional ya. Kemudian di sini metode yang saya digunakan di sini adalah metode berdiskusi kelompok. Kemudian media yang saya gunakan yaitu ada model bukan media. Model yang saya gunakan di sini adalah PBL atau Problem Based Learning. Berarti rancangan pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan itu adalah strateginya pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, yang sudah diintegrasikan ke pembelajaran KSE ya Bu ya. Dan yang metodenya Ibu gunakan diskusi kelompok, dan modelnya Ibu gunakan model problem based learning atau PBL ya Bu ya. Baik.
Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas Bu? Iya, jadi ada media yang saya gunakan, yang saya sediakan itu dalam bentuk PowerPoint atau PPT ya. Nah, kemudian di dalam PowerPoint itu saya masukkan beberapa video yang bisa saya jadikan sebagai referensi untuk peserta didik atau siswa, membantu mereka dalam proses diskusi. Nah, kemudian selain daripada itu ada saya sediakan berupa LKPD yang nantinya LKPD itu akan saya bagi, dan di dalam LKPD itu terdapat bahan-bahan atau hal-hal yang akan mereka diskusikan. Jadi seperti itu. Berarti media yang akan digunakan itu pertama adalah PPT ya Bu ya, PowerPoint slide, yang kedua ada LKPD ya Bu ya, dan juga ada video juga tadi ya Bu ya, untuk menambah referensi siswa Ibu nantinya ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih Bu, kapan rencana Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti nih Bu? Iya, jadi rencana pembelajaran di kelas itu akan dilaksanakan di kelas 11 IPA 2 ya, tepatnya di hari Senin itu di jam terakhir. Nah, kebetulan di jam terakhir di hari Senin itu saya masuk di kelas 11 IPA 2. Oke, berarti di hari Kamis atau Senin? Kamis. Hari Kamis di kelas 11 IPA 2 di jam terakhir nanti juga saya akan ikut masuk di kelas ya Bu, untuk melakukan supervisi kelas nantinya Bu. Nah, nanti saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya Bu ya. Baik Bu, nanti Bu setelah supervisi kelas Bu, nanti kita akan adakan kembali nih Bu percakapan seperti ini yang namanya percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti saya akan menanyakan kembali hal-hal apa saja yang ada yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang sudah saya amati nanti tentunya Ibu ya. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira kan Bu, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu? Iya, jadi yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini yaitu saya dapat gambaran kira-kira apa bagaimana persiapan saya untuk pembelajaran yang akan saya lakukan di hari Kamis ya, menyediakan berupa media, kemudian menyiapkan strategi kira-kira apa yang cocok, kemudian menyediakan hal-hal misalnya seperti LKPD, kemudian modul-modul apa yang akan digunakan. Oke, berarti Ibu dari percakapan kita ini Ibu sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana atau hal apa saja yang akan dipersiapkan untuk proses pembelajaran besok ya Bu ya. Oke, baik, biar hasilnya bisa maksimal ya Bu ya. Oke. Nah Bu, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk percakapan praobservasi ini Bu. Sampai bertemu di hari Kamis besok di jam terakhir di kelas 11 IPA 2 ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Guru bersalam.
Siapa yang tidak hadir hari ini? Pasti. Oke, Marlon dan apa keterangannya? Berarti Mala dengan Nopalnya jelas? Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang sistem pencernaan. Pernah dengar sistem pencernaan? Yang pernah kalian dengar
Oke, waktunya udah mau habis. Ada kelompok yang sudah siap? Ya, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1? Ya, oke. Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Berarti kita sudah siap semua kelompoknya. Oke, untuk kelompok 1. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kita lihat hasil diskusinya berdasarkan diskusinya. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya berdiri di sini untuk perwakilan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menganalisis zat makanan. Gambar 1 yaitu mengandung karbohidrat. Gambar kedua yaitu mengandung protein. Yang ketiga mengandung lemak. Dan gambar yang keempat mengandung vitamin. Lalu fungsi dari zat makanan dari karbohidrat, yang pertama sebagai sumber energi utama. Yang kedua berperan penting dalam metabolisme. Yang ketiga pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Gambar yang kedua yaitu lemak, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua sumber energi. Yang ketiga sumber asam esensial. Yang keempat pelindung organ tubuh. Dan yang ketiga protein, pelaksanaan metabolisme tubuh, pertumbuhan, perbaikan, dan memelihara jaringan tubuh. Yang keempat mineral, dapat membantu proses metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang kelima, vitamin berfungsi sebagai penunjang kinerja berbagai organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Lalu mengidentifikasi alat pencernaan. Sistem pencernaan ada 9, yaitu 1 kerongkongan, 2 lambung, 3 hati, 4 pankreas, 5 usus halus, 6 usus besar, 7 anus, 8 umbai cacing, dan 9 rektum. Fungsi organ pencernaan yang pertama kerongkongan, membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung, menghasilkan gerak peristaltik. Gerakan ini akan tercipta ketika sedang makan atau minum, dan lain sebagainya. Kedua, lambung mengolah makanan, memilah dan menyingkirkan zat berbahaya, menyerap zat yang baik untuk tubuh, mendorong makanan ke usus. Yang ketiga, hati, membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan, menghasilkan protein yang membantu pengumpulan darah, merombak sel darah merah, dan menyimpan cadangan energi. Yang keempat, pankreas,
menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus, dan saluran cerna lainnya untuk membantu mencegah dan mengolah makanan. Satu, fungsi eksotrin. Lipase. Poin pertama, lipase. Enzim ini bekerja sama dengan cairan empedu dari organ hati untuk memecahkan lemak dalam makanan. Poin kedua, protease. Enzim ini bertugas untuk memecahkan protein dalam makanan dan membantu melindungi pencernaan dari kuman yang mungkin hidup pada usus. Poin ketiga, amilase. Enzim ini memiliki tugas utama memecahkan pati menjadi gula yang selanjutnya akan menjadi energi untuk tubuh. Dua, fungsi endokrin. Poin pertama, insulin. Poin kedua, glukagon. Poin ketiga, gastrin dan anglin. Yang kelima, usus halus. Menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. Memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh dan lain sebagainya. Yang keenam, usus besar. Menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus atau cime sebelum dibentuk fases. Yang kedua, mengimbangkan mikroorganisme, mencerna serta dan selulosa. 7, anus. Mengeluarkan fases dari saluran pencernaan. Yang kedelapan, membaik cacing sebagai rumah aman bagi bakteri-bakteri bagi usus. Sebagai tempat sel-sel darah putih berkembang. 9, rektum sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Rektum juga memberikan sinyal kepada anus bahwa ada fases yang harus dikeluarkan atau harus bertahan sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. 1, kelenjar air liur. Fungsinya adalah mengalirkan air liur menuju ke bagian gigi belakang maupun rahang sisi atas, melumasi mulut dan tenggorokan agar tetap lembab dan nyaman, melumasi makanan yang dikonsumsi agar lebih mudah ditelan, menjaga keseimbangan asam atau pH di dalam mulut. Yang kedua, kelenjar empedu. Fungsinya yaitu membantu kerja enzim pencernaan lemak, membantu fungsi enzim lipase mengeluarkan racun dalam tubuh dan melindungi tubuh dari bakteri. Yang ketiga, kelenjar pankreas. Fungsinya yaitu penting untuk metabolisme dan sistem pencernaan tubuh. Enzim pencernaan. 1, amilase. Fungsinya mencerna karbohidrat kompleks atau mati menjadi karbohidrat sederhana atau glukosa. Itu saja hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, ini bacanya ini ya, bergantian. Yang satu baca, nanti yang setengah kawannya. Ya, silakan. Bagus. Nah, kemudian ayo kita mari menyimpulkan dari hasil diskusi kalian ya, dengan melihat kembali hasil diskusi kalian. Nah, tadi kalian sudah menganalisis zat makanan, sudah didiskusikan, kemudian sudah memaparkan hasil dari diskusi.
Vitamin. Oke, jadi di situ buah dan sayuran itu mengandung vitamin. Oke, bagus. Semua tadi sudah didiskusikan ya. Kemudian fungsi dari zat makanan tadi sudah didiskusikan. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada vitamin serta ada mineral dan air ya yang tidak kita lampirkan di sini. Nah, tadi kalian sudah mendiskusikan tentang fungsi dan fungsinya itu semuanya sudah benar. Kemudian yang terakhir alat pencernaan. Jadi dari ini gambar ibaratkan gambar kita ya. Nah, jadi ada kerongkongan di sini, ada lambung ya, kemudian ada pankreas, ada hati, ada usus besar, usus halus, kemudian ada anus, ada embryon, ada lumbai usus. Nah, semuanya itu memiliki fungsi. Ya, fungsinya itu tadi sudah dijelaskan pada masing-masing kelompok. Nah, kemudian di sini ada kelenjar pencernaan. Jadi selain daripada alat pencernaan, maka ada kelenjar yang membantu proses pencernaan. Karena di sini pencernaan itu ada secara mekanik, ada secara kimiawi. Kalau kimiawi berarti ada peran penting kelenjar di dalamnya, ya, atau kelenjar yang akan menghasilkan enzim. Nah, fungsi daripada enzim di sini adalah mempercepat reaksi kimiawi. Ya, oke. Nah, di sini kelenjar ada 3 ya, sudah disebutkan. Kemudian dalam pencernaan tidak terlepas yang namanya enzim. Jadi setiap substrat itu kita katakan kandungan yang ada di dalam makanan. Nah, setiap substrat itu akan memiliki enzim yang berbeda. Misalnya zat mati ya, itu akan dioksidasi oleh enzim amilase. Berikutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali bersama saya Rima Arani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dalam kegiatan Pasca Observasi. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani kembali oleh Ibu Tri Sumarni. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Beliau ini juga adalah guru yang sudah saya supervisi dalam proses supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, sehat. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang namanya pasca observasi ya, Bu. Pada kegiatan ini nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dari hasil observasi saya pada saat Ibu lakukan pembelajaran di kelas kemarin ya, Bu. Ya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin, Bu. Ya, Bu ya. Nah, yang pertama nih, Bu, pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu dari kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, Bu? Iya. Jadi awal proses pembelajaran yang saya rasakan awalnya itu saya gugup, kaku ya, bisa dibilang grogi ya, karena di situ kan ada penilaian. Jadi saya merasa kaku, grogi, tidak leluasa gitu. Tapi beriringnya waktu ya, lama-kelamaan itu rasa itu hilang. Saya sudah menguasai ruangan, kemudian saya sudah menguasai pembelajaran di dalam kelas. Jadi rasa itu hilang. Berarti tadi di awalnya Ibu merasa gugup, lama-lama sudah rileks ya, Bu, sudah bisa menguasai keadaan kelas ya, Bu, sudah menyesuaikan dengan siswa juga ya, Bu. Baik, Ibu. Nah, Bu, bisa diceritakan kembali tidak nih, Bu, area kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin, langkah-langkah serta tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan kemarin, Bu, di proses pembelajaran? Jadi area pengembangan saya fokusnya itu di
pengetahuan dan keterampilan. Nah, di pengetahuan kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran itu kan ada 3. Yang pertama itu ya siswa mampu menganalisis zat makanan, kemudian menyebutkan organ, kelenjar, enzim, serta hal-hal yang terlibat dalam proses pencernaan. Yang ketiga bisa membandingkan pencernaan pada manusia dan hewan rumenansia. Jadi dari hal tersebut ya, jadi di sini yang tahapan yang harus saya persiapkan itu yang pertama itu menampilkan video yang berkaitan dengan sistem pencernaan, sehingga dari video itu para siswa itu bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara mereka menganalisis dari tujuan pembelajaran tadi. Nah, kemudian menyiapkan modul ajar sebagai bahan penunjang mereka dalam proses diskusi. Yang ketiga, menyiapkan LKPD. Nah, di dalam LKPD itu nanti ada poin-poin yang harus mereka perhatikan, karena di situ ada bahan yang harus didiskusikan, kemudian hasil diskusi dilampirkan di dalam LKPD. Nah, nantinya di dalam LKPD mereka mampu menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Oke, baik. Berarti area kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kemarin adalah pengetahuan serta keterampilan ya, Bu. Terus didukung oleh media dan bahan ajar ya, Bu, sesuai dengan pembelajaran kemarin ya, Bu ya. Baik, Ibu. Nah, kira-kira nih, Bu, sejauh mana area keberhasilan Ibu yang Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran kemarin, Bu, khususnya di area pengembangan itu kemarin, Bu? Iya. Jadi menurut saya secara keseluruhan itu ya berhasil ya. Namun yang namanya proses pembelajaran di dalam kelas itu pasti sedikit banyaknya itu ada sedikit lah kendala yang bisa dilihat dari, maksudnya kendala itu muncul dari siswanya gitu. Dari siswanya ya. Berarti mungkin kendala yang Ibu hadapi ini sebagian siswa mungkin kurang aktif ya, Bu, dalam proses pembelajaran kemarin ya, Bu. Baik, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, kendala apa saja yang Ibu hadapi dalam proses kegiatan kemarin, Bu? Iya, salah satu kendalanya itu karena di situ model pembelajarannya itu berdiskusi ya. Dalam satu kelompok itu ya ada beberapa kelompok yang memiliki anggota yang kurang respon dan kurang aktif dalam proses diskusi. Jadi menurut saya itu salah satu kendala juga ya. Jadi kendala itu yang bisa saya lihat bahwasanya tidak semua siswa itu bisa aktif dalam proses diskusi gitu. Oke, Bu, berarti saya simpulkan berarti memang adalah sebagian siswa yang tidak aktif dalam proses diskusi kemarin pada saat proses pembelajaran ya, Bu. Nah, Bu, bagaimana nih, Bu, atau apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti, Bu, untuk memperbaiki kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran, Bu? Iya, jadi proses yang perlu saya hadapi, kesiapan belajar siswa dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian memberikan kebutuhan belajar sesuai yang mereka minati ya, kemudian melakukan asesmen pembelajaran dan menyediakan media yang cukup digemari atau diminati oleh para siswa. Oke, baik. Berarti yang akan Ibu lakukan adalah dengan cara menentukan kebutuhan belajar yang sesuai dengan minat siswa ya, Bu ya. Terus melakukan asesmen ya, Bu ya. Dan terakhir menggunakan model atau media yang sesuai dengan minat siswa juga kan, Bu. Nah, Bu, kira-kira nih, Bu, kapan rencana Ibu melaksanakan perbaikan-perbaikan seperti yang Ibu paparkan tadi, Bu? Kendala-kendala Ibu tadi kan. Kapan nih rencananya mau Ibu lakukan? Iya, jadi kemungkinan nanti di awal semester depan ya, karena ini kan berhubungan waktu ujian itu sudah dekat. Jadi kalau saya melakukan dalam waktu dekat itu kayaknya tidak memungkinkan karena minggu depannya itu sudah ujian gitu. Jadi saya memutuskan untuk di semester depan saya akan melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil yang kemarin. Ya salah satunya yang mungkin alasan saya, kalau ada waktu lebih lapang itu persiapan saya lebih maksimal, dengan harapan ya karena persiapan lebih maksimal ya hasilnya itu akan lebih maksimal, kemudian menyediakan media pembelajaran, menyediakan strategi pembelajaran itu lebih maksimal. Baik, Bu. Ya. Berarti rencana Ibu akan Ibu jalankan ini di awal semester genap nanti tentunya, Bu ya. Baik, Bu. Nah, dengan cara Ibu memaksimalkan persiapan di awal, mudah-mudahan nanti Ibu bisa
menjalankan proses pembelajaran dengan maksimal, tentunya dengan nyaman dan membuat siswa juga merasa tertarik dari model dan metode yang sudah Ibu rancang nih Bu, agar mereka lebih tertarik lagi ke depannya dalam proses belajar ya Bu ya. Baik sekali Bu. Terima kasih Bu atas waktunya untuk obrolan singkat kita ini. Semoga apa yang kita rencanakan atau Ibu rencanakan juga berhasil ke depannya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.